Kaidah aklabiyah. Kaidah yang pertama yaitu idza ijtama al-halal wal haram golabal haram. Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Landasan kaidah ini yaitu dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah, batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tetapi jika buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Contoh dari kaidah ini yaitu daging hewan sembelihan yang telah bercampur dengan daging bangkai. Di sini sudah terdapat percampuran antara unsur halal dan unsur haram. Maka daging sembelihan yang semulanya halal akan menjadi haram gara-gara bercampur dengan daging bangkai yang notabene haram. Kaidah yang kedua yaitu tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Landasan kaidah ini yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Contoh dalam kaidah ini yaitu pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk suatu jabatan, sedangkan tenaga profesi yang diperlukan untuk jabatan itu ada. Menempatkan orang yang bukan ahlinya pasti mengakibatkan ketidaksuksesan dalam mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Kaidah yang ketiga yaitu al-muta'addi afdalu minal qasir. Perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Contoh dari kaidah ini yaitu ada orang lain yang ingin diajari membaca Al-Quran, maka itu lebih utama dibanding membaca Al-Quran atau berzikir sendirian. Kaidah yang keempat yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullu dalilu ala tamriniha. Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Landasan kaidah ini yaitu dari Anas radhiyallahu anhu dituturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Beliau lalu bersabda, andai kalian tidak melakukan penyerbukan, niscaya kurma itu menjadi baik. Anas berkata, pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, apa yang terjadi pada kurma kalian? Mereka berkata, Anda pernah berkata demikian dan demikian. Beliau pun bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Contoh dari kaidah ini yaitu, jika seseorang membeli setumpuk kayu dengan syarat kayu tersebut diantar ke rumahnya, maka jual beli dan persyaratan tersebut sah, karena hukum asal persyaratan itu adalah boleh.